Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang terjadi pada tahun 2019. Kalian bisa memanggilku dengan nama Ayu. Aku tinggal di desa di daerah Jawa Tengah. Jika menuju desaku dari kabupaten kota, jaraknya sekitar 20 km. Aku hanya tinggal bersama ibuku, Rana, dan bapakku pergi untuk merantau ke kota. Oh iya, letak desaku cukup terpencil dengan akses jalan yang cukup menanjak dan jalan yang sepi di sepanjang jalan menuju desaku. Seperti pedesaan pada umumnya, jarak antar rumah pun masih berjauhan dengan dikelilingi pohon-pohon besar di samping kanan kiri dan belakang rumahku. Cerita ini berawal pada saat itu banyak rombongan mahasiswa yang sedang menjelajah dan melakukan sebuah penelitian. Aku tak begitu paham, tapi sepertinya selayaknya tugas akhir kampus. Mungkin saja mereka sedang melakukan survei karena desaku ini termasuk ke dalam salah satu wilayah yang dilindungi. Jadi tak heran jika setiap tahunnya banyak mahasiswa dari berbagai universitas silih berganti melakukannya. Biasanya para mahasiswa berkeliling secara berkelompok dengan seorang pemandu dari dusunku. Mereka menyisir seluk-beluk setiap sudut di desa. Namun, mungkin nasib buruk menimpa dua orang mahasiswa yang terpisah dari rombongan. Kala itu ketua dari kelompok mahasiswa berpesan kepada masyarakat di dusunku, jikalau nanti melihat dua orang mahasiswa, mohon untuk diarahkan untuk turun dari desa, karena rombongan menunggu di bawah. Namun naas, kedua mahasiswa tersebut tak kunjung diketemukan dan kunjung turun. Hingga larut malam, sekitar pukul 10 malam, mereka mengetuk pintu rumahku, dan karena aku hanya tinggal berdua dengan ibuku, aku pun tak berani untuk melihat ke arah luar. Namun ibuku memberanikan diri. "Bu, itu ada yang ketok pintu, siapa ya?" tanyaku. Ibuku menjawab, "Sudah, mari kita lihat saja, kamu jangan takut. Mungkin saja itu tamu." Dan betapa terkejutnya aku dan ibuku melihat dua orang mahasiswa dalam kondisi kelelahan dengan wajah ketakutan. Dan terlihat sekali mereka berdua seperti sedang dikejar setan. Tanpa pikir panjang, ibuku menyuruh mereka berdua masuk dan memberi mereka minum setelah beberapa menit. Dan mereka merasa cukup baikan. Mereka pun mulai bercerita bahwa mereka sedari sore entah kenapa mereka bisa terpisah dari rombongan. Padahal mereka merasa masih dalam satu rombongan dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Dan mereka baru sadar bahwa yang mereka merasakan hanya berputar-putar di alas di daerah dusunku. Mereka berkata mereka sudah berjalan sangat lama, bahkan mereka kehabisan persediaan air minum, dan mereka tersadar ketika mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah yang selalu mereka lewati, dan ternyata itu rumahku, rumah tempat tinggal ibu dan aku. Ibuku pun bercerita bahwa kampungku memang cukup mistis, di mana jika sudah memasuki waktu asar, lebih baik pulang, karena jika melewati waktu maghrib, tiba banyak keanehan-keanehan yang sering terjadi. Mereka berdua hanya terdiam dan terus mendengarkan cerita yang ibuku ceritakan. Dan tak lama, ibuku meminta tolong kepada Pak RT untuk mengantarkan kedua mahasiswa turun dari desaku. Dan alhamdulillah mereka turun dan bertemu lagi dengan teman-teman mereka dengan selamat.
Terima kasih sudah mendengarkan sedikit kisahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.